Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpani Hidayat, NPM 2021911056. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas B. Saya di sini akan menyampaikan kembali materi tentang dasar filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Sumber filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Secara menonjol, filsafat dalam pendidikan jasmani adalah sumber dari semua tujuan jauh maupun dekat, kriteria dan standar. Dari asas-asas pendidikan jasmani yang berdasarkan pada fakta ilmiah dan pertimbangan yang berdasarkan penalaran, timbullah filsafat dan terbentuklah nilai. Filsafat dari guru pendidikan jasmani dan olahraga secara kuat berakar dalam kehidupannya, dan filsafat itu membentuk perilakunya karena filsafat menentukan nilai yang dimilikinya dan juga menentukan apa yang dilakukan dan yang diajarkannya. Ada beberapa poin. Yang pertama, arti dan cabang filsafat. A. Arti filsafat. Menurut Abdullah Manajdici 1994, filsafat adalah cinta kepada kebijakan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Poin kedua, poin pertama. Poin kedua, satu studi dari sebab-sebab dan hukum yang mendasari kenyataan. Poin ketiga, satu sistem bagi pedoman hidup secara histori. Filsafat terdiri dari pencarian kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tetapi dalam masa mutakhir ini peranannya adalah untuk menemukan arti dalam semua benda. Salah satu kegunaan dari filsafat adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Kemudian penafsiran tentang tujuan dan arah yang telah dirumuskan sehingga dapat dipahami oleh pendidik. Kegunaan lain adalah dalam banyak segi dari pendidikan, filsafat digunakan untuk menganalisis dan menilai tujuan pendidikan yang telah ada. Sumber dari filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mencakup banyak bidang. Salah satu sumber yang penting adalah sejarah. Ilmu dengan penekanan khusus pada biologi manusia, anatomi, fisiologi, psikologi, dan kesehatan menghasilkan asas-asas, dan dari asas-asas itu terbentuk keyakinan dasar. Sosiologi dan antropologi kaya dengan pemikiran dan pengalaman yang akan mempengaruhi keyakinan dasar. Karena pendidikan jasmani dan olahraga juga dapat dikualifikasikan sebagai satu humanitas. Banyak konsep dari ilmu-ilmu sosial yang mempengaruhi filsafat. Ada cabang filsafat. Menurut Barrow 1977, ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat seperti berikut ini. Yang pertama ada metafisika. Metafisika berhubungan dengan keberadaan dan mempelajari hakikat sesungguhnya dari sesuatu. Ia menggunakan pendekatan spekulatif dan mengajukan pertanyaan tentang segala sesuatu mengenai manusia dan alamnya. Ia mencari jawaban terhadap pertanyaan seperti apakah alam semesta ini mempunyai arti? Apakah Tuhan itu ada? Apakah ada roh? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dan sejenisnya tidak dapat dijawab oleh ilmu, tetapi harus dipikirkan oleh setiap generasi baru. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah teori dari pengetahuan dan penguasaannya. Ia berkenaan dengan hakikat dan jenis ilmu yang dapat diperoleh dan metode yang memperolehnya. Ia membicarakan tentang kebenaran, asal-muasalnya, hakikat dan batas-batasnya. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Puncak dari studi itu adalah mengembangkan satu sistem nilai. Nilai dapat objektif seperti kebaikan, kebenaran, atau keindahan bila itu adalah tujuan atau nilai
dapat subjektif bila merupakan alat untuk satu tujuan yang dalam banyak hal bercirikan keinginan pribadi. Nilai dapat tetap atau dinamis dan berubah. Ada yang keempat, logika. Karena metafisika membicarakan tentang kenyataan, epistemologi tentang kebenaran dan aksiologi tentang nilai, tentu ada metode penalaran yang benar dan tepat mengenai pertanyaan tentang ketiga cabang filsafat itu. Logika menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam menghubungkan pokok-pokok pikiran atau gagasan dan terutama berkenaan dengan metode induksi dan dedukasi. Namun, kedua metode ini telah diperluas dengan penalaran eksperimental dan pemecahan masalah yang mengarahkan kepada pemikiran yang akurat. Logika berusaha untuk memvalidasi standar yang digunakan untuk menilai keakuratan gagasan. Yang kelima, ada etika. Etika adalah bagian dari aksiologi dan ia berkenaan dengan moral dan standar etika. Etika adalah satu studi dari hakikat perilaku yang baik dan hasil dari studi itu adalah satu filsafat moral. Dan yang keenam, ada estetika. Estetika juga merupakan bagian dari aksiologi dan mempelajari hakikat dan keindahan dalam seni seperti lukisan, patung, musik, tari, drama, dan lain-lain. Dari keenaman kategori bidang studi utama tersebut di atas merupakan aspek dalam pengembangan satu filsafat dari filsafat tradisional mengenai hidup dan juga tentang filsafat pendidikan dapat dipahami secara baik bila ia dipandang melalui kerangka kerja struktural tersebut. Keenam komponen itu diperlukan buat bidang apapun seperti pendidikan jasmani dan olahraga atau untuk filsafat pribadi sendiri. Nah, ada fungsi filsafat dan pendidikan jasmani. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berfungsi sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat pendidikan jasmani menjelaskan nilai dari pendidikan jasmani. Kedua, filsafat pendidikan jasmani menghasilkan perbaikan dari pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga penting sekali bagi pendidikan profesional. Keempat, memberi tuntunan bagi tindakan seseorang. Kelima, memberikan arah bagi profesi. Keenam, membantu mempererat hubungan antara anggota profesi. Ketujuh, menjelaskan hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan umum. Nah, guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, logis, dan sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ini berarti harus dihimpun bukti-bukti ilmiah dan teori yang digunakan atau dipublikasikan yang dapat mendukung manfaat atau nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga sebagai satu pelayanan yang penting dan diperlukan bagi kemanusiaan. Nah, ada aliran pendidikan jasmani, diantaranya yang pertama ada idealisme. Filsafat idealisme sudah lama berkembang sebagai satu warisan atau pusaka dari filosof atau pemikiran bangsa Yunani. Idealisme dan pendidikan mengembangkan kepribadian individu. Menganut idealisme menunjukkan perhatian yang besar pada nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Bagi idealis untuk mencapai tujuan moral dan spiritual, maka perlu bagi pendidik membantu mengembangkan kepribadian dari setiap siswa. Pendidikan harus memberikan kesempatan setiap individu untuk mengembangkan nilai pribadi semaksimal mungkin. Ada yang kedua, realisme. Realisme menjadi satu filsafat yang terpisah dari yang lain semenjak lahir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Berabad-abad sebelum itu, realisme kurang penting dari idealisme. Idealisme dan realisme mulai berkembang pada waktu yang sama. Sesungguhnya, realisme merupakan pemberontak filsafat terhadap idealisme. Yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme menitik beratkan pada pengalaman sebagai kunci hidup. Filsafat ini berkenaan dengan pengetahuan daripada dengan kenyataan. Yang keempat ada eksistensialisme. Perhatian utama dari eksistensialisme adalah individualitas. Eksistensialisme takut manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga kehilangan individualitasnya. Eksistensialisme yang memperoleh dorongan segera setelah Perang Dunia Kedua adalah filsafat modern karena ia timbul tidak dari filsafat masa dulu. Sebagai satu cara pemikiran filsafat, ia mulai berkembang pada permulaan abad ke-20. Eksistensialisme dan pendidikan jasmani ada kebebasan memilih. Program pendidikan jasmani dan olahraga harus memberikan kebebasan memilih yang mencakup bagi siswa. Namun, hal ini menimbulkan sedikit kesulitan dalam masalah pelaksanaannya. Dan yang terakhir, pada intinya kesimpulan, secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga mendapatkan dukungan dari berbagai disiplin ilmu, di mana pandangan dari setiap disiplin tersebut dapat dijadikan sebagai landasan bagi berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, minimal ada 3 disiplin ilmu sebagai landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dari sudut pandang biologis, sudut pandang psikologis, dan yang terakhir dari sudut pandang sosiologis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.